Ku seret dan permalukan mertua yang pamer gaji menantu baru. Padahal dia anak buahku di kantor. Pagi itu cahaya matahari menembus sela-sela tirai kamar, membentuk garis tipis di dinding yang berwarna krem lembut. Putri membuka mata perlahan, mengedip beberapa kali sambil mencoba menyesuaikan pandangan. Aroma kopi yang samar tercium dari dapur membuatnya tersenyum tipis. Sudah menjadi kebiasaan Anton, suaminya, menyiapkan secangkir kopi hitam setiap pagi untuk dirinya, meskipun terkadang rasanya terlalu pahit. Rumah mereka tidak besar, tapi tertata rapi. Letaknya di sebuah komplek perumahan sederhana di pinggiran kota. Suasana lingkungan cukup tenang. Hanya sesekali terdengar suara anak-anak kecil berlarian di jalanan. Putri, seorang wanita berusia 29 tahun, dikenal di lingkungan sebagai pribadi ramah namun tegas. Pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan ekspor membuatnya terbiasa mengambil keputusan cepat. Tapi di rumah, ia berusaha menjadi istri yang lembut. Anton, suaminya, berusia 32 tahun. Ia bekerja di perusahaan swasta di bagian administrasi. Meskipun pendapatannya tidak sebesar Putri, ia adalah tipe pria yang rajin dan jarang mengeluh. Mereka menikah 3 tahun lalu setelah melalui masa pacaran singkat. Banyak orang mengira mereka pasangan yang sempurna, tapi Putri tahu setiap rumah tangga punya dinamika sendiri. Pagi itu, Anton duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya. "Pagi, sayang," ucapnya tanpa menoleh. Tapi Putri bisa melihat senyum kecil di bibirnya. "Pagi," jawab Putri, berjalan ke arah dapur. Ia melihat secangkir kopi sudah disiapkan di meja. Uapnya masih mengepul. Di sebelahnya ada roti panggang dengan selai stroberi, kesukaan Putri. "Ada rapat hari ini?" tanya Anton sambil menyeruput kopinya. Putri mengangguk. "Ya, tapi sepertinya tidak terlalu lama. Aku juga mau mampir ke butik setelahnya. Ada beberapa keperluan." Suasana pagi itu berjalan biasa, tenang dan tanpa tergesa. Hanya ada obrolan ringan tentang cuaca, berita terbaru, dan rencana akhir pekan. Namun di sela percakapan itu, Putri sempat terpikir tentang mertuanya, Bu Sari. Wanita itu memiliki karakter yang cukup unik, ramah di depan orang lain, tapi sering menyelipkan komentar tajam yang membuat Putri harus menarik napas panjang sebelum merespon. Hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja, tapi Putri tahu bahwa Bu Sari memiliki kecenderungan membanding-bandingkan. Apalagi sejak Malik, adik iparnya, menikah dengan seorang wanita yang katanya berpenghasilan besar. Belum lama ini, Bu Sari beberapa kali menyebutkan betapa bangganya ia dengan menantu barunya, itu. Selesai sarapan, Putri bersiap berangkat ke kantor. Ia memilih blazer biru navy dipadukan dengan rok selutut berwarna abu-abu. Penampilannya rapi, profesional, tapi tetap anggun. Anton memperhatikannya dari meja makan. "Kamu selalu terlihat seperti mau presentasi penting," ujarnya sambil tersenyum. Putri hanya tertawa kecil. Kalau sudah terbiasa rapi, rasanya aneh kalau berangkat kerja dengan santai. Di perjalanan menuju kantor, pikiran Putri kembali melayang ke jadwal minggu depan. Ada acara keluarga besar di rumah mertuanya. Semua akan hadir, termasuk Malik dan istrinya yang baru. Putri membayangkan bagaimana Bu Sari akan kembali menceritakan panjang lebar tentang kesuksesan menantu barunya itu. Setibanya di kantor, suasana langsung berubah. Ruangan ber-AC yang sejuk, bunyi ketikan keyboard, dan aroma kopi dari pantry membuatnya merasa berada di zona profesionalnya. Sebagai manajer, Putri sudah terbiasa dengan tumpukan dokumen, email yang harus dibalas, dan rapat yang kadang memakan waktu berjam-jam. Siang hari, ia makan siang bersama beberapa rekan kerja dekat. Obrolan mereka ringan, tapi salah satu dari mereka, Lila, menyinggung topik yang membuat Putri mengerutkan dahi. Put, aku nggak sengaja ketemu Malik kemarin di kafe dekat kantor. Dia sama istrinya, cantik banget, dan kelihatannya akrab sama dia." Putri tersenyum tipis. "Iya, aku sudah pernah ketemu. Mereka memang cocok." Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap netral, meskipun ada sedikit rasa penasaran. Sepulang kerja,
Putri sempat mampir ke butik seperti rencananya. Ia memilih dress sederhana untuk acara keluarga nanti, berharap tidak terlalu mencolok tapi tetap terlihat elegan. Dalam hati ia tahu, apapun yang ia kenakan, perhatian Busari mungkin tidak akan lama tertuju padanya. Malamnya, di ruang keluarga, Putri dan Anton duduk santai sambil menonton berita. Anton tampak lelah, matanya sesekali terpejam. Putri menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Ia tahu Anton tidak terlalu suka jika ibunya mulai membanding-bandingkan menantu. Namun Anton jarang membicarakan hal itu secara langsung. Saat hendak tidur, Putri sempat memikirkan kembali acara minggu depan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara penasaran, sedikit gugup, dan tekad untuk tetap bersikap anggun. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu kelak akan menjadi titik awal rangkaian kejadian yang sama sekali tidak ia duga. Suara hujan rintik-rintik membelai atap rumah sejak subuh. Udara menjadi lebih dingin, membuat aroma tanah basah merambat melalui celah-celah jendela. Putri bangun lebih awal dari biasanya, membungkus dirinya dengan cardigan tebal sambil menatap keluar. Jalanan sepi, hanya terlihat beberapa tetangga yang bergegas pergi kerja dengan payung di tangan. Di dapur, ia menyalakan kompor untuk merebus air. Hari itu ia memutuskan membuat teh hangat alih-alih kopi. Anton masih terlelap, tubuhnya meringkuk di bawah selimut. Putri menatapnya sejenak dari pintu kamar, lalu kembali menyiapkan sarapan sederhana, omelet, roti panggang, dan potongan buah. Ketika Anton bangun, ia terlihat sedikit kaget melihat meja makan sudah rapi. "Wah, tumben kamu bangun duluan," ujarnya sambil duduk. "Aku nggak bisa tidur lagi." "Hujannya bikin adem," jawab Putri sambil menuang teh ke cangkir Anton. Mereka sarapan dalam suasana yang lebih hening dari biasanya. Hanya sesekali terdengar suara hujan di luar dan denting sendok di piring. Setelah sarapan, Anton mengenakan jas hujan tipis lalu berpamitan untuk berangkat kerja. Sebelum keluar, ia sempat mencium kening Putri, kebiasaan kecil yang selalu dilakukan sejak mereka menikah. Setelah rumah kembali sepi, Putri duduk di ruang tamu sambil membuka buku catatan. Ia membuat daftar keperluan untuk acara keluarga minggu depan, hadiah kecil untuk mertua, bahan makanan yang mungkin bisa dibawa, serta dress yang sudah ia beli kemarin. Ia berencana membungkus hadiah dengan rapi, mungkin set peralatan masak yang selama ini ia lihat Busari butuhkan. Menjelang siang, ponsel Putri berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya menghela napas pelan. "Busari. Putri, minggu depan jangan lupa ya, datang agak siangan saja. Soalnya pagi itu Malik sama istrinya sudah janji mau bantu ibu belanja ke pasar dulu." Suara Busari terdengar ramah, tapi Putri bisa merasakan nada halus yang seolah mengatakan kamu tidak perlu repot di pagi hari. "Iya, Bu. Nanti saya datang sesuai yang ibu bilang," jawab Putri, berusaha terdengar senang. Setelah menutup telepon, ia menatap lama ponselnya. Ada perasaan aneh, seperti ditempatkan di pinggiran, bukan di tengah lingkaran keluarga. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan membersihkan rumah. Kegiatan rutin seperti ini selalu membantunya menata emosi. Sore harinya, Putri memutuskan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Di tengah lorong makanan, ia tak sengaja bertemu Rani, sepupu Anton. Rani adalah tipe orang yang selalu penuh gosip terbaru. Putri, kamu sudah dengar belum? Malik sekarang lagi buka usaha baru. Katanya, modalnya gede banget, sebagian dari istrinya. Ucap Rani tanpa jeda. Putri tersenyum tipis. "Oh, baguslah kalau mereka sukses." Rani menatapnya, lalu menambahkan, "Iya, Busari bangga banget. Kemarin di arisan, semua orang sampai ikut dengar ceritanya." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan maksud jahat, tapi cukup untuk membuat Putri merasa dadanya sedikit menghangat, bukan hangat yang nyaman, melainkan seperti ada bara kecil yang diam-diam menyala. Ia berusaha menutup percakapan dengan cepat dan melanjutkan belanja. Malam itu, setelah Anton pulang, Putri menceritakan pertemuannya dengan Rani. Anton hanya mengangkat bahu. "Ibu memang suka cerita. Nggak usah kamu pikirin. Tapi rasanya, aku kayak bukan bagian yang dibanggakan," ucap Putri lirih.
Anton menatapnya sejenak, lalu memegang tangannya. Bagi aku, kamu selalu yang paling berarti. Soal ibu, biarin aja. Dia punya caranya sendiri. Kata-kata Anton menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus rasa yang mulai tumbuh di hati Putri. Rasa yang pelan-pelan mengubah cara pandangnya terhadap interaksi keluarga. Hujan di luar masih turun ketika mereka tidur malam itu. Namun di dalam hati Putri, ada awan tipis yang mulai terbentuk. Awan yang kelak akan membawa badai kecil ke dalam hidupnya. Langit pagi itu seperti kain tipis berwarna kelabu yang membentang di atas kota. Udara lembab dari sisa hujan semalam masih terasa, membuat aroma tanah basah bercampur wangi dedaunan basah yang ditiupkan angin pelan-pelan lewat jendela dapur. Putri berdiri memandangi tetesan air yang masih bergelayut di ujung daun tanaman hias di teras. Matanya kosong beberapa detik, seakan pikirannya sedang melayang. Lalu ia tersadar ketika suara sendok membentur cangkir kopi dari ruang tengah terdengar. Anton duduk di meja makan, dengan kemeja kerja rapi dan rambut yang baru saja disisir. Ia menyeruput kopi hitamnya sambil menatap layar ponsel. Tidak ada sapaan pagi atau sekadar senyum hangat yang biasanya dulu Putri terima saat baru menikah. Pagi-pagi seperti ini, Putri merasa dirinya hanya seperti pelengkap rumah yang fungsinya sekadar memastikan meja makan tidak kosong dan pakaian kerja suami sudah siap. Gula di kopinya pas? Tanya Putri pelan sambil menuang teh untuk dirinya sendiri. Anton mengangguk cepat tanpa menoleh. Pas. Terima kasih. Suara Anton datar, bukan dingin, tapi cukup membuat Putri tahu kalau suasana hati suaminya sedang tidak dalam mode bicara banyak. Ia mencoba menelan rasa sepi yang sering menyelinap di sela rutinitas seperti ini. Pagi yang seharusnya bisa menjadi waktu berbagi cerita justru selalu terburu-buru oleh jam kerja Anton. Siang ini aku mungkin pulang agak malam, ada rapat tambahan, kata Anton sambil meraih roti tawar di piring. Putri hanya mengangguk. Baik, aku masak yang hangat saja nanti malam. Setelah Anton berangkat, Putri duduk lama di ruang makan. Tatapannya jatuh pada sisa roti tawar yang tersisa di piring. Ia menghela napas panjang, lalu beranjak mencuci piring sambil mencoba mengatur pikirannya untuk mengisi hari ini dengan kegiatan positif. Ia memutuskan untuk membersihkan seluruh sudut rumah. Sapu lidi, kain pel, dan lem pembersih menjadi teman setianya pagi itu. Setiap kali ia menyapu, matanya menangkap detail kecil rumah ini. Bingkai foto pernikahan di ruang tamu yang sedikit miring, vas bunga yang warnanya mulai pudar, sofa yang bagian sandarannya mulai kempes. Semua itu membuat Putri tersadar bahwa rumah ini pun seperti pernikahannya. Pernah tampak baru, rapi, dan penuh warna, tapi perlahan mulai berubah seiring waktu jika tidak benar-benar dirawat dengan hati. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Putri segera mengangkatnya. Putri, ini Ibu Sari. Suara di seberang terdengar ramah tapi sedikit meninggi di beberapa kata, ciri khas mertuanya. Ibu tadi habis dari pasar, ketemu Bu Rahayu. Dia bilang menantu barunya dapat posisi bagus di kantornya. Gajinya besar, mobilnya baru. Kamu dan Anton kapan nyusul begitu? Putri terdiam sejenak, mencoba menata jawaban agar tidak terdengar defensif. Kami sedang berusaha, Bu. Anton rajin di kantor. Rezeki pasti ada waktunya. Oh iya, Ibu cuma tanya saja. Soalnya kan kalau gaji besar, hidup lebih enak. Bisa sering jalan-jalan, gak pusing mikirin cicilan. Ujar Bu Sari sambil terkekeh kecil. Percakapan itu berlangsung singkat, tapi cukup meninggalkan rasa tidak nyaman di hati Putri. Nada perbandingan yang samar-samar dari Bu Sari seperti menyusup dan menancap. Setelah menutup telepon, Putri duduk lama di sofa, memandangi lantai dengan pandangan kosong. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pergi ke supermarket sore itu. Udara di luar lebih sejuk karena awan masih menutupi matahari. Di supermarket, ia bertemu Rani, teman lamanya di SMA. Rani tampak ceria, membawa troli penuh belanjaan. Putri, ya ampun, sudah lama banget kita nggak ketemu. Seru Rani sambil memeluknya singkat. Obrolan mereka mengalir ringan, mulai dari kabar keluarga hingga pekerjaan. Namun, di sela-sela itu, Rani sempat bertanya, "Kamu kerja di mana sekarang?" Putri tersenyum tipis.
Belum kerja lagi. Aku di rumah dulu. Rani mengangguk. Tapi ada tatapan singkat yang membuat Putri merasa seperti sedang dinilai. Bukan tatapan merendahkan, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa status tidak bekerja kadang memunculkan asumsi tertentu di benak orang lain. Sepulang dari supermarket, Putri memasak makan malam dengan hati yang agak berat. Ia memotong sayuran, mengaduk kuah, dan menyiapkan nasi sambil sesekali melamun. Bunyi pintu dibuka dari arah depan membuatnya tersadar. Anton pulang. Malam. Sapa Anton sambil melepas sepatu. Malam. Capek, ya? Tanya Putri sambil menyajikan makanan. Lumayan. Jawab Anton singkat. Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Putri ingin bercerita tentang pertemuannya dengan Rani atau telepon dari Bu Sari. Tapi entah kenapa lidahnya keluh. Malam itu, setelah makan, Anton langsung masuk ke kamar kerja kecilnya, meninggalkan Putri sendirian di ruang tamu. Ia duduk di sofa, menatap lampu yang menggantung di langit-langit, merasa sepi di rumah yang sebenarnya tidak kosong. Anton masih di kamar kerjanya ketika Putri membereskan meja makan. Tangannya bergerak pelan, memungut piring satu persatu, tapi pikirannya mengembara. Ia mendengar samar bunyi ketikan dari arah kamar kerja, tanda bahwa suaminya tenggelam dalam pekerjaannya. Sementara itu, jam dinding menunjukkan pukul 8:30. Putri berdiri di depan wastafel, mencuci piring sambil memandangi tetesan air yang berkilau di bawah lampu dapur. Bunyi air yang mengalir berpadu dengan suara cerek mendidih di kompor. Ia berniat membuat teh hangat untuk dirinya sendiri, tapi ragu apakah Anton juga mau. Akhirnya ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar kerja. "Ton, mau teh hangat?" tanyanya pelan. Suara dari dalam terdengar agak tergesa. "Enggak usah, terima kasih. Masih banyak yang harus aku selesaikan." Putri mengangguk meski Anton tidak bisa melihatnya. Ia kembali ke dapur, menuang teh untuk dirinya sendiri, lalu duduk di meja makan sendirian. Uap teh mengepul di hadapannya, sementara pikirannya memutar ulang percakapan dengan Bu Sari siang tadi. Kata-kata perbandingan yang seakan biasa saja itu tetap membekas. Malam semakin larut. Hujan mulai turun tipis di luar. Bunyi rintiknya mengenai atap rumah, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus mengiris hati karena mengingatkannya betapa sunyinya suasana malam ini. Ia mencoba membaca buku, tapi huruf-huruf di halaman terasa melompat-lompat tanpa makna karena pikirannya melayang. Sekitar pukul 10, Anton keluar dari kamar kerja. Ia tampak lelah, membawa laptop dan beberapa kertas. "Aku mau tidur duluan, besok pagi ada presentasi," katanya sambil berjalan menuju kamar. Putri hanya mengangguk. "Selamat istirahat." Anton menghilang di balik pintu kamar, meninggalkan aroma kopi yang menempel di bajunya. Putri masih duduk di ruang tamu beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan menyusul tidur. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi cahaya oranye tipis sudah mulai menerobos dari celah gorden. Putri melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai membuat sarapan sederhana, nasi goreng dengan potongan telur dadar. Bau bawang putih yang ditumis mengisi ruangan, memberi rasa hangat di pagi yang masih sepi. Anton keluar dari kamar dengan wajah setengah mengantuk. "Pagi," sapanya singkat sambil duduk di meja makan. "Pagi. Nasi gorengnya masih panas," ujar Putri sambil meletakkan piring di depannya. Mereka sarapan sambil membicarakan hal-hal ringan. Anton bercerita sedikit tentang presentasinya hari ini, meskipun nada suaranya terdengar seperti orang yang hanya mengabarkan, bukan mengajak diskusi. Putri mendengarkan dengan saksama, sesekali memberi komentar singkat. Setelah Anton berangkat, Putri duduk di kursi dekat jendela ruang tamu, memandangi jalanan. Beberapa anak sekolah berjalan sambil tertawa. Ibu-ibu keluar membawa belanjaan, dan tukang sayur berhenti di depan rumah tetangga. Semua pemandangan itu terasa hidup, namun di hatinya ada ruang kosong yang tak terisi. Hari itu, ia mencoba mengisi waktu dengan membuat kue kering. Ia memutar lagu pelan dari ponsel, membiarkan aroma mentega dan vanila memenuhi rumah. Tangan Putri terampil membentuk adonan,
Tapi pikirannya terus menerawang pada percakapan kecil dan tatapan orang-orang yang tanpa sadar membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Menjelang sore, ia mengantar sebagian kue itu ke rumah Bu Ratna, tetangga sebelah yang sudah seperti teman dekat. Bu Ratna menyambut hangat. "Wah, Putri, harum sekali kuenya. Masuk, masuk, kita minum teh dulu." Di ruang tamu Bu Ratna yang sederhana, mereka mengobrol tentang banyak hal. Harga sayur yang naik, anak-anak tetangga yang mulai masuk sekolah lagi, sampai cerita lucu tentang kucing liar yang sering masuk pekarangan. Putri merasa nyaman, meski sesekali ia menangkap rasa iri kecil terhadap kehidupan Bu Ratna yang tampak sederhana namun hangat bersama keluarganya. Saat kembali ke rumah, langit mulai memerah. Angin sore membawa aroma tanah dan dedaunan. Putri menutup pintu, menyandarkan punggungnya sejenak, dan menghela napas panjang. Rumah terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Malam itu, Anton pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tersenyum tipis. Presentasinya berjalan lancar. Bos kelihatan puas. Putri tersenyum. "Syukurlah, aku senang dengarnya." Mereka makan malam bersama. Kali ini, percakapan sedikit lebih hangat. Anton bercerita tentang rekan kerjanya yang sempat gugup saat memaparkan materi. Putri mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba meresapi momen ketika suaminya berbagi cerita. Namun, setelah makan, Anton kembali sibuk dengan ponselnya. Putri membersihkan meja, lalu duduk di sampingnya. Ia ingin mengajukan ide untuk pergi jalan-jalan akhir pekan nanti, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Di luar, hujan kembali turun. Bunyi rintiknya menjadi latar suara yang menutup malam. Pagi itu, sinar matahari menembus gorden tipis ruang tamu, memantulkan cahaya hangat di lantai yang baru saja dipel. Putri duduk di meja makan sambil memandangi secangkir teh hangat yang uapnya masih tipis menari di udara. Aroma melati dari teh itu bercampur dengan bau harum roti yang baru keluar dari oven. Anton sudah berangkat lebih awal, bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Ia hanya sempat mencium kening Putri dan meninggalkan ucapan singkat. "Jangan lupa sarapan." Pintu tertutup perlahan, meninggalkan hening yang perlahan merayap memenuhi rumah. Putri menatap ponselnya. Ada pesan dari Bu Sari di grup arisan yang isinya mengajak berkumpul minggu depan. Foto-foto keluarga anggota grup itu berderet di layar, menampilkan senyum lebar, anak-anak yang memeluk erat orang tuanya, atau pasangan yang berpose di tepi pantai. Ia menggulir layar perlahan, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran kagum, iri, dan hampa. Untuk mengusir rasa itu, ia memutuskan keluar rumah. Udara pagi masih segar, dan jalanan belum terlalu ramai. Putri berjalan ke arah taman kecil di ujung kompleks. Beberapa lansia sudah berkumpul, melakukan senam ringan. Anak-anak kecil berlarian di area bermain. Suara tawa mereka memecah keheningan pagi. Putri duduk di bangku kayu di bawah pohon flamboyan. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin, dan kelopak bunga yang gugur jatuh di pangkuannya. Ia tersenyum kecil, mengingat masa kecilnya ketika ia suka mengumpulkan bunga-bunga yang jatuh seperti itu. Tak lama, Bu Ratna muncul dari arah gerbang taman, membawa kantong belanja. "Loh, Putri, pagi-pagi sudah jalan-jalan?" Sapanya ramah. Putri mengangguk. "Iya, sekalian mau lihat taman. Udara pagi kan enak." Mereka duduk bersama, mengobrol ringan tentang tanaman, harga cabai yang naik lagi, dan kabar beberapa tetangga. Bu Ratna, seperti biasa, pandai bercerita, membuat suasana menjadi hangat. Setelah hampir setengah jam, Putri pamit pulang. Ia merasa sedikit lebih segar, meskipun di dalam hatinya tetap ada ruang kosong yang sulit diisi. Siang harinya, ia memutuskan membereskan lemari pakaian. Aktivitas itu membuatnya sibuk, dan ia menemukan beberapa baju lama yang membawa kenangan. Ada gaun biru yang dulu ia kenakan saat pertama kali jalan bersama Anton. Ia mengelus kainnya perlahan, mengingat tawa mereka waktu itu, saat hujan turun tiba-tiba dan mereka berlari mencari tempat berteduh. Ketika Anton pulang sore itu, Putri sempat menunjukkan gaun itu. "Ingat ini?" tanyanya dengan sedikit senyum.
Anton melihat sekilas lalu mengangguk. Oh, iya. Waktu itu kita kehujanan, kan? Putri mengangguk. Iya. Lucu juga kalau diingat. Anton tersenyum tipis, tapi matanya kembali tertuju pada layar ponsel. Putri menatapnya sejenak, lalu melipat kembali gaun itu dan menyimpannya di lemari. Malamnya, hujan turun deras. Putri duduk di dekat jendela, memandangi air yang mengalir di kaca. Bunyi gemuruh sesekali terdengar. Ia mencoba menghubungi Anton, yang belum juga pulang, tapi pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya Anton tiba. Pakaiannya basah sebagian, dan wajahnya lelah. Maaf, ada kerjaan mendadak, katanya singkat. Putri hanya mengangguk, menahan pertanyaan yang sudah lama ingin ia lontarkan. Malam itu mereka makan tanpa banyak bicara. Anton masuk ke kamar, membuka jas kerjanya dengan gerakan pelan namun jelas tergesa. Ia meletakkannya di kursi, lalu langsung menuju kamar mandi. Suara air mengalir terdengar, bercampur dengan denting hujan di luar. Putri masih duduk di meja makan, menatap piringnya yang hampir tak tersentuh. Beberapa menit kemudian, Anton keluar, rambutnya sedikit basah, dan aroma sabun mandi menguar. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, lalu memeriksa ponsel. Putri memberanikan diri bertanya, "Tadi hujannya deras banget. Kamu pulang naik apa?" "Motor. Makanya agak basah," jawab Anton singkat. Ia lalu menghela napas panjang dan menatap jam dinding. "Kamu belum tidur?" Putri tersenyum tipis. "Nunggu kamu." Anton mengangguk, lalu berbaring membelakangi Putri. Beberapa detik kemudian, ia sudah terlelap, napasnya teratur. Putri memandang punggung Anton lama sekali. Ada jarak yang ia rasakan, jarak yang tak terlihat tapi nyata. Dulu, saat awal menikah, mereka selalu mengobrol panjang sebelum tidur, bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi di hari itu. Sekarang, keheningan sering menjadi pengganti kata-kata. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sepi. Anton berangkat lebih awal lagi, dan Putri hanya mendengar bunyi pintu depan menutup pelan. Ia mencoba mengisi waktu dengan membersihkan rumah, mencuci pakaian, lalu menyalakan TV. Namun tayangan berita hanya membuatnya bosan. Sekitar pukul 10, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Sari, mertuanya. "Put, kamu bisa ke rumah Mama sore ini? Ada yang mau Mama obrolin." Putri mengetik balasan singkat. "Bisa. Ma, jam berapa?" "Jam 5 aja. Mama masakin kue kesukaan kamu." Putri membaca pesan itu sambil menimbang-nimbang. Sudah cukup lama ia tidak berkunjung ke rumah mertua. Bukan karena hubungan mereka buruk, tapi setiap pertemuan selalu diwarnai perbandingan, dari hal kecil seperti cara memasak, sampai hal besar seperti penghasilan Anton. Sore itu, Putri mengenakan blus krem sederhana dan celana panjang hitam. Ia membawa buah sebagai bingkisan. Rumah Bu Sari berdiri megah di sudut jalan, dengan pagar besi yang dicat hitam mengkilap. Halaman depan dipenuhi tanaman hias yang terawat rapi. Begitu masuk, aroma kue pandan langsung menyambut. "Putri, masuk, sayang," sapa Bu Sari dengan senyum lebar. Putri mencium tangan mertuanya. "Ini, Ma, ada buah." "Wah, repot-repot. Taruh aja di meja." Mereka duduk di ruang tamu. Kue pandan yang masih hangat tersaji di piring. Rasanya lembut, dengan aroma yang membuat Putri teringat pada masa awal pernikahannya. "Gimana kabar Anton?" tanya Bu Sari. "Baik, Ma. Cuma akhir-akhir ini sering pulang agak malam." Bu Sari mengangguk sambil memotong kue. "Ya, namanya kerja, Put. Lembur itu biasa. Yang penting dia tetap ingat sama keluarga." Percakapan mereka mengalir ke topik lain, tentang saudara-saudara Anton, acara arisan, dan kabar tetangga lama. Namun sesekali, Bu Sari menyelipkan cerita tentang seorang menantu barunya, istri dari adik Anton, yang katanya pintar mengatur keuangan dan selalu memasak makanan sehat setiap hari. Putri hanya tersenyum, meskipun di dalam hati ia merasa dibandingkan secara halus.
Menjelang malam, Putri pamit pulang. Di perjalanan, lampu jalan menyinari aspal yang basah sisa hujan sore tadi. Udara malam terasa dingin, dan jalanan tidak terlalu ramai. Pikirannya melayang pada kata-kata Bu Sari. Ada sesuatu di nada bicara mertuanya yang terasa seperti pesan tersirat, meski Putri belum bisa memastikannya. Sesampainya di rumah, Anton belum ada. Pukul sudah menunjukkan 8:30. Putri duduk di sofa sambil menunggu, menyalakan lampu ruang tamu, dan membiarkan TV menyala tanpa fokus memperhatikannya. Pukul 10 lebih, pintu terbuka. Anton masuk, membawa map tebal. Maaf telat lagi, banyak laporan yang harus diselesaikan. Putri tersenyum kecil. Mau makan? Aku simpanin di dapur. Nggak usah, aku udah makan di kantor. Jawaban itu membuat Putri terdiam. Ia hanya mengangguk, lalu membiarkan Anton masuk ke kamar. Malam itu, ia kembali merasakan jarak itu, jarak yang makin lebar. Keesokan paginya, Putri bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, tumis buncis, dan teh manis hangat. Sinar matahari menembus tirai tipis, memantul di meja makan yang sudah rapi. Namun Anton tak kunjung keluar dari kamar. Pukul sudah hampir 6:30. Putri akhirnya masuk ke kamar, melihat suaminya duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponsel dengan ekspresi serius. "Kamu nggak berangkat pagi ini?" tanya Putri pelan. Anton tersentak sedikit, lalu mematikan layar ponsel. "Iya, berangkat. Ini lagi baca email dari kantor." Putri mengangguk, berusaha tidak terlalu memikirkan nada suaranya yang singkat. Mereka duduk sarapan bersama, tapi suasana terasa kaku. Sendok dan garpu yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. "Aku mau ke pasar habis ini. Mau dibeliin sesuatu?" tanya Putri mencoba mencairkan suasana. "Nggak usah. Semua di rumah masih ada." Anton menyesap teh lalu berdiri, merapikan dasi, dan bergegas keluar. "Aku duluan, ya." Putri hanya sempat mengucap hati-hati di jalan sebelum pintu menutup. Di pasar, Putri berjalan di antara lapak-lapak yang ramai. Bau ikan segar bercampur dengan aroma sayur mayur dan rempah. Ia membeli beberapa bahan untuk persediaan seminggu. Saat sedang memilih cabai, ia bertemu Rina, teman lamanya semasa sekolah. "Putri? Wah, lama banget nggak ketemu," seru Rina sambil tersenyum lebar. Putri ikut tersenyum. "Iya, Rin. Nggak nyangka ketemu di sini." Mereka berbincang sebentar. Rina bercerita bahwa ia sekarang membantu suaminya berjualan sembako di rumah. Ia juga sempat menyinggung kalau beberapa bulan lalu melihat Anton di sekitar area perkantoran dekat stasiun. "Dia sendirian?" tanya Putri tanpa sadar. Nada suaranya sedikit berubah. Rina mengangkat bahu. "Kayaknya enggak, tapi aku enggak begitu lihat jelas. Aku buru-buru waktu itu." Percakapan itu membuat langkah Putri sedikit melambat setelah berpisah dengan Rina. Ada rasa ingin tahu yang tiba-tiba muncul, bercampur dengan kekhawatiran yang ia coba tekan. Siang harinya, saat membereskan belanjaan, Putri menemukan ponsel Anton tertinggal di meja kerja. Ponsel itu biasanya selalu dibawa, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Ia menatapnya lama. Ada keinginan untuk memeriksa, tapi juga rasa takut pada apa yang mungkin akan ia temukan. Tangannya hampir menyentuh layar ketika suara dering tiba-tiba terdengar. Sebuah panggilan masuk. Nama yang tertera hanya M, diikuti emoji hati kecil. Putri terpaku. Ponsel berdering cukup lama sebelum berhenti. Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan pikirannya. Sore itu, Bu Sari kembali mengirim pesan. "Put, Mama lupa bilang kemarin. Besok Anton ada rapat di luar kota. Kan? Kamu mau nginep di rumah Mama aja biar nggak sendirian?" Putri membaca pesan itu dengan alis berkerut. Anton belum bilang apa-apa soal rapat luar kota. Ia membalas singkat. "Aku tanya Anton dulu, Ma." Ketika Anton pulang malamnya, Putri langsung menanyakan hal itu. Anton sempat terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. "Iya, baru dikasih tahu tadi siang. Besok berangkat."
Mungkin 2 hari. Putri menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Oh, gitu. Aku udah bilang mama juga, biar kamu gak sendirian. Tambah Anton sambil tersenyum tipis. Putri mengangguk, tapi hatinya masih menyimpan tanda tanya. Malam itu, hujan kembali turun. Putri berbaring di ranjang, mendengar suara tetesan air di talang rumah. Anton tertidur cepat. Sementara pikirannya sibuk menghubungkan potongan-potongan kecil yang ia dengar dan lihat belakangan ini. Nama M di ponsel, cerita Rina, perubahan jam pulang Anton. Semua itu belum tentu berarti apa-apa, tapi rasanya seperti kepingan puzzle yang belum lengkap. Di luar, angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Di dalam, ada keheningan yang terasa lebih dingin lagi. Pagi itu udara terasa lembab sisa hujan malam. Putri sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk Anton yang katanya akan berangkat keluar kota. Namun, berbeda dari biasanya, Anton tidak terlihat terburu-buru. Ia duduk cukup lama di ruang makan sambil memainkan ponselnya. "Kamu berangkat jam berapa?" tanya Putri sambil menuangkan teh. "Jam 9. Rapatnya siang, tapi aku mau mampir dulu," jawab Anton tanpa menatap istrinya. "Mampir kemana?" "Ke kantor cabang di Bekasi. Ada berkas yang harus diambil." Ia mengucapkannya cepat, seolah ingin mengakhiri topik itu. Putri hanya mengangguk. Matanya sekilas melirik ke arah tas kerja Anton yang sudah tertutup rapi, dan ponsel yang sesekali berbunyi notifikasi namun tidak ia buka di depan Putri. Ketika Anton sudah pergi, rumah menjadi hening. Putri berjalan mondar-mandir di ruang tamu, merasa pikirannya seperti benang kusut. Tawaran Busari untuk menginap di rumahnya terngiang lagi di kepala. Tapi entah kenapa Putri merasa perlu tetap tinggal di rumah. Ada dorongan kuat untuk mengamati. Siang itu ia memutuskan untuk tidak langsung membereskan rumah. Ia duduk di ruang makan dengan secangkir kopi, mencoba mengingat setiap detail perubahan perilaku Anton dalam beberapa bulan terakhir. Semuanya terasa samar, tapi ada benang merah yang sulit diabaikan. Menjelang sore, ponsel Putri berdering. Nomor tak dikenal. "Halo. Selamat sore. Ini dari bengkel mobil Sinar Jaya. Mau konfirmasi, mobil Pak Anton sudah selesai diservis. Boleh diambil kapan saja." Putri tertegun. Anton tidak pernah bilang kalau mobilnya diservis. Dan kalau mobilnya di bengkel, lalu mobil siapa yang ia bawa tadi pagi? "Oh, baik. Nanti saya sampaikan," jawab Putri pelan sebelum menutup telepon. Sekarang rasa penasarannya berubah menjadi rasa yang lebih menggelitik dan sedikit mengkhawatirkan. Malam itu Anton menelepon dari nomor pribadinya. Suara di seberang terdengar biasa saja. "Put, aku udah sampai. Besok pagi rapatnya. Kamu di rumah mama atau di rumah aja?" Putri menjawab singkat. "Di rumah aja. Lagi males keluar." "Ya udah, jangan lupa kunci pintu rapat." Telepon terputus. Putri menatap layar ponselnya lama. Ia tahu Anton sedang di suatu tempat. Tapi entah kenapa ia merasa bukan di luar kota seperti yang dibilang. Keesokan harinya, Putri memutuskan untuk pergi ke bengkel yang menelpon kemarin. Ia berpura-pura hendak mengambil mobil, padahal hanya ingin memastikan. Begitu sampai, petugas bengkel menyapanya ramah. "Oh, Bu Putri, mobilnya memang udah beres sejak kemarin siang. Pak Anton bilang mau diambil minggu depan aja karena lagi nggak dipakai." Putri tersenyum sopan, meski dalam hati ada gelombang pertanyaan yang semakin kuat. Mobil tidak dipakai, tapi Anton pergi membawa mobil lain. Mobil siapa? Sore itu, ia duduk di teras, melihat hujan turun lagi. Rasa ingin tahu dalam dirinya sudah terlalu besar. Ia mulai berpikir untuk mengikuti Anton suatu hari nanti. Bukan karena ingin mencari masalah, tapi karena ia butuh jawaban yang jelas, bukan asumsi. Di tengah suara hujan, Putri merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suaminya. Dan ia tahu, jarak itu tidak akan menyempit kalau ia hanya menunggu. Putri menghabiskan malam itu dengan pikiran berputar tak henti. Berbagai kemungkinan melintas di benaknya, dari yang paling baik hingga terburuk.
Ia bertanya-tanya, apakah selama ini ada sesuatu yang disembunyikan Anton darinya? Mengapa mulai banyak hal kecil yang tak masuk akal? Keesokan harinya, setelah menyiapkan sarapan dan mengantar anak ke sekolah, Putri menyelinap masuk ke dalam mobil yang selama ini digunakan Anton. Ia tidak tahu banyak soal mobil, tapi dengan bantuan petunjuk dari tetangga yang pernah bekerja sebagai mekanik, ia menemukan lokasi bengkel dan memastikan kendaraan tersebut masih ada di sana. Dengan alasan ingin memastikan kesiapan mobil suaminya, Putri meminta izin ke kantor untuk pulang lebih awal. Di perjalanan, ia menahan rasa cemas bercampur ketegangan. Sampai di bengkel, ia bertanya secara langsung kepada petugas tentang mobil Anton. Mendengar bahwa mobil itu sudah lama tidak dipakai, dan ada mobil lain yang sering dibawa oleh Anton, ia mulai membuka tabir misteri kecil itu. Ia memutuskan untuk mengikuti Anton keesokan harinya tanpa sepengetahuan suaminya. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Putri sudah bersiap dengan pakaian yang nyaman dan tas kecil berisi perlengkapan sederhana. Ia mengintip keluar jendela, melihat Anton keluar dari rumah dengan wajah biasa, membawa sebuah tas kerja. Putri mengikuti dari jarak yang cukup jauh agar tidak ketahuan. Ia menahan napas saat Anton masuk ke dalam mobil yang bukan miliknya. Sebuah sedan hitam mengkilap yang selama ini tak pernah ia lihat di rumah. Perjalanan itu membawanya melewati jalan-jalan yang tak biasa ia lalui. Mobil berhenti di sebuah kompleks perkantoran mewah. Putri mengamati dari balik kaca jendela sebuah kafe kecil di seberang jalan. Anton turun dan masuk ke dalam sebuah gedung dengan pintu kaca besar. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian formal dan riasan rapi keluar dari gedung dan menyapa Anton dengan senyum manis. Putri mengernyit. Wanita itu bukan siapa-siapa selain Wanda, sahabat lama yang kini menjadi lawan dalam kisahnya. Wanita yang selalu terdengar di gosip-gosip kantor sebagai wanita yang dekat dengan banyak pria, termasuk beberapa yang sudah berkeluarga. Mata Putri membesar saat melihat kedekatan mereka. Wanda tertawa kecil dan meraih tangan Anton dengan lembut. Anton membalasnya dengan senyum yang sama sekali tak ia berikan padanya di rumah. Putri merasakan sesuatu di dadanya seperti teriris tajam. Ia mengedarkan pandangannya agar tidak ketahuan, namun tubuhnya terasa gemetar. Hatinya bergejolak antara rasa sakit dan kemarahan, namun ia berusaha menenangkan diri. Ini belum saatnya untuk membuat keputusan. Ia harus tahu lebih banyak. Beberapa hari berikutnya, Putri terus mengikuti aktivitas Anton dan Wanda. Ia melihat bagaimana mereka bertemu di berbagai tempat, mulai dari restoran, kafe, hingga gedung perkantoran yang mewah. Anton, yang dulu begitu hangat dan perhatian, kini menjadi sosok yang dingin bagi Putri. Sementara Wanda, dengan kecantikan dan pesonanya, terus memasang senyum seolah merebut apa yang seharusnya bukan miliknya. Putri mulai merancang strategi. Ia tak ingin menjadi korban. Ia akan membalas, tapi dengan cara yang lebih cerdas dan terencana. Di kantor, Putri mulai memanfaatkan hubungan profesionalnya dengan beberapa rekan kerja Anton. Ia menyusun rencana kecil untuk memperlihatkan sisi lain dari Wanda kepada suaminya dan lingkungan sekitar, tanpa harus menimbulkan keributan yang merugikan dirinya sendiri. Ia juga memanfaatkan kecerdasannya untuk memperbaiki diri, ikut kursus public speaking dan manajemen emosi. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, kekuatan bukan hanya dari kemarahan tapi juga dari ketenangan dan kontrol diri. Dalam hati, Putri bertekad, "Aku akan membuatmu menyesal, Anton. Kau mungkin bisa merebut hatiku dengan mudah, tapi aku akan menunjukkan bahwa aku jauh lebih berharga daripada yang kau kira." Pagi itu, Putri tiba lebih awal di kantor Anton. Langkahnya mantap meski jantungnya berdebar. Ia sudah menyiapkan semua dengan cermat. Rencana kecil yang selama ini ia susun mulai diwujudkan satu persatu, tanpa tergesa-gesa, tapi pasti. Sebelum masuk ke ruang kerja Anton, Putri menyapa beberapa staf yang sudah ia dekati. Mereka memberikan senyum penuh dukungan, sekaligus kekhawatiran terselip di balik keramahannya. Putri mengangguk pelan, berjanji dalam hati bahwa semua ini demi kebenaran dan harga dirinya. Di ruang kerja Anton, suasana terasa biasa. Namun bagi Putri, hari ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia membuka laptop dan mulai mengerjakan dokumen yang telah disiapkannya,
Sebuah laporan kecil yang memuat beberapa fakta penting mengenai kinerja Wanda dalam proyek kantor, juga sedikit catatan tentang hubungan Wanda dengan beberapa klien yang berpotensi merugikan perusahaan. Ia tahu ini bukan hal kecil. Dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan secara diam-diam, Putri akan membuka mata suaminya dan orang-orang di sekitarnya. Bukan dengan teriak, bukan dengan emosi, tapi dengan fakta yang tak bisa dibantah. Sore harinya, Putri mengatur pertemuan kecil dengan beberapa manajer senior, yang juga teman dekat Anton. Ia menyampaikan secara singkat dan padat apa yang telah ia temukan. Reaksi mereka bervariasi. Ada yang terkejut, ada yang mulai mengernyitkan dahi. Ini bukan hanya soal pribadi, tapi juga soal profesionalisme, ujar Putri dengan tegas. Jika kita membiarkan hal ini berlarut, bukan hanya reputasi perusahaan yang terancam, tapi juga integritas kita semua. Diskusi berlangsung serius, dan beberapa manajer mulai menyarankan agar kasus ini ditangani secara internal dan rahasia demi menjaga nama baik perusahaan. Hari-hari berikutnya Putri fokus mengumpulkan bukti-bukti lain dengan bantuan beberapa staf yang bisa dipercaya. Ia juga mulai mengubah penampilannya, tampil lebih percaya diri dan profesional. Anton mulai memperhatikan perubahan sikap Putri, namun belum tahu bahwa istrinya sedang melancarkan serangan yang rapi dan terencana. Sementara itu, Wanda semakin sering terlihat bersama Anton, namun nuansa kedekatan mereka mulai berubah saat ia sadar bahwa Putri mulai menguasai permainan. Suatu malam, Putri menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan singkat itu berisi, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hati-hati." Putri menatap layar ponsel dengan dingin. Ancaman itu bukan hal baru, tapi ia tak gentar. Ini hanya semakin menguatkan tekadnya. Wanda mulai melakukan manuver balasan. Ia mencoba merayu beberapa staf penting agar membelanya, bahkan mencoba menyebarkan gosip tentang Putri. Namun Putri tetap tenang, menjaga jarak dan fokus pada tujuan. Pertemuan keluarga di akhir pekan menjadi momen yang menegangkan. Mertua Putri, Bu Sari, datang bersama beberapa kerabat. Suasana yang semula hangat berubah menjadi dingin saat pembicaraan mulai mengarah ke kehidupan pribadi Putri dan Anton. Putri merasa ada tekanan tak langsung dari mertua, yang seolah mulai mendukung Wanda tanpa alasan jelas. Anton tampak bingung, terombang-ambing antara dua dunia yang kini makin jauh jaraknya. Di ruang tamu, Putri berdiri tegak, menatap langsung ke arah Wanda yang duduk santai sambil tersenyum sinis. Tidak ada kata yang terucap, tapi ketegangan memenuhi udara. Malam itu, Putri pulang dengan tekad semakin kuat. Ia sadar bahwa ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi soal harga diri dan masa depan yang harus diperjuangkan. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu terasa semakin berat bagi Putri. Ia menyadari betul bahwa perjuangannya tidak hanya melawan satu orang, tapi juga menghadapi tekanan dari lingkaran yang lebih luas, termasuk mertua yang seharusnya menjadi pendukungnya. Putri memilih untuk tetap diam dan fokus pada pekerjaannya. Di kantor, ia semakin intens mengumpulkan bukti dan memperkuat posisinya. Ia tak ingin emosi menguasai dirinya, sebab tahu jika itu terjadi, ia bisa kehilangan kendali. Anton pun mulai terlihat resah. Dalam beberapa kesempatan, tatapan matanya seolah mencari sesuatu yang tidak ia dapatkan dari Putri. Ada jarak yang terus tumbuh di antara mereka. Suatu pagi, Putri menerima panggilan dari kepala HRD. Ia diminta datang untuk membahas beberapa hal penting terkait situasi di kantor. Putri merasa ini adalah kesempatan untuk menyampaikan semua yang sudah ia kumpulkan. Di ruang HRD, suasana serius. Kepala HRD membuka pembicaraan dengan kalimat yang langsung menusuk hati Putri. "Putri, kami tahu kamu berusaha sebaik mungkin untuk menjaga profesionalisme. Namun ini masalah sensitif. Kami harus hati-hati." Putri mengangguk. "Saya mengerti. Tapi saya yakin, kebenaran harus diungkap. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk perusahaan." Diskusi itu berlangsung lama, diwarnai pertimbangan dan perdebatan. Namun akhirnya HRD memberi lampu hijau untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Di luar kantor, Wanda mulai merasakan tekanan yang berat. Ia mencoba mencari dukungan,
Bahkan mengancam akan membuka aib Putri jika terus dihadapkan pada situasi seperti ini. Namun Putri tetap tenang. Ia tahu, ancaman itu bagian dari permainan. Malam hari, Putri duduk di kamar dengan secangkir teh hangat. Ia merenungkan semua yang terjadi. Sakit hati dan kecewa tentu ada, tapi ia lebih memilih fokus pada masa depan. Ia mulai menulis di buku harian, menuangkan semua perasaan dan rencana yang ingin dijalankan. Menulis memberinya ketenangan dan kekuatan. Sementara itu, Anton berada di kantor tengah malam. Ia menghubungi seseorang melalui ponsel dengan suara pelan. Percakapan mereka terasa penuh ketegangan. Putri tanpa sadar mendengar suara Anton di latar belakang saat ia lewat di dekat ruangan itu. Kalimat yang terdengar membuat hatinya semakin berat. "Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku harus buat semuanya berakhir," kata Anton. Hari-hari berikutnya di kantor berubah menjadi medan pertempuran tanpa kata-kata. Putri dan Wanda saling mengawasi, menunggu siapa yang akan membuat langkah lebih dulu. Anton semakin sering absen, membuat Putri bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di pikirannya. Di rumah, suasana tidak pernah seperti dulu. Putri sering tidur larut, termenung menatap langit-langit kamar. Ia bertanya-tanya, apakah cinta yang dulu mengikat mereka masih ada? Namun ia sadar, yang terpenting bukanlah mempertahankan hubungan yang penuh luka, tapi menjaga harga diri dan masa depan yang lebih baik. Malam itu, udara dingin terasa menusuk di seluruh penjuru rumah. Putri duduk termenung di ruang tamu, lampu-lampu redup menciptakan bayangan yang tampak seolah ikut larut dalam kesendiriannya. Hatinya berat, penuh dengan berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Selama berhari-hari, ia menyimpan semua rasa sakit dan kekecewaan itu sendiri. Namun malam ini, sesuatu di dalam dirinya memuncak. Putri tahu, ia harus mengambil langkah yang lebih berani, tidak boleh terus-terusan diam dan menunggu kehancuran menghampiri. Ia mengeluarkan ponsel, menatap nama yang sudah lama tersimpan di daftar kontaknya. Malik, pria yang selama ini menjadi sosok penyeimbang dan sahabat dekat. Malik, sosok yang pernah hadir saat Putri merasa dunia runtuh, yang selalu memberi dukungan tanpa syarat. Tanpa pikir panjang, Putri menekan tombol panggil. Suara Malik yang hangat segera mengisi ruang kosong di hatinya. "Kamu baik-baik saja, Putri?" Suara Malik lembut, penuh perhatian. Putri menarik napas dalam-dalam. "Aku harus bicara, Malik. Ini sudah terlalu berat untuk aku tanggung sendiri." Beberapa hari kemudian, Putri dan Malik bertemu di sebuah kafe yang tenang. Percakapan mereka berlangsung hangat namun penuh dengan pemikiran serius. Putri mulai membuka lembaran tentang apa yang selama ini terjadi, tentang pengkhianatan Wanda dan kekosongan yang dirasakannya bersama Anton. Malik mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan saran yang bijak dan menenangkan. Namun yang terpenting, kehadiran Malik membuat Putri merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dan mendukungnya. Dalam percakapan itu, Putri mulai menyusun rencana besar. Ia ingin bukan hanya membalas pengkhianatan yang menimpa dirinya, tetapi juga membuktikan bahwa ia lebih kuat dari segala kesulitan yang selama ini menghimpit. Di sisi lain, Anton mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Perasaan bersalah, ketakutan akan kehilangan kendali, dan kebingungan yang menggelayuti hatinya membuat ia terjebak dalam pusaran emosi yang tak berujung. Suatu malam, Anton bertemu dengan Wanda. Pertemuan mereka dipenuhi dengan ketegangan. Wanda mulai menunjukkan wajah aslinya yang manipulatif dan penuh tuntutan. "Kamu pikir aku mau terus jadi pelarian, Anton? Aku ingin lebih dari ini," ujar Wanda dengan suara bergetar tapi penuh ambisi. Anton hanya terdiam, sadar bahwa situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Namun hatinya mulai merasakan bahwa apa yang selama ini ia bangun bersama Putri bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja ia lupakan. Sementara itu, Putri melanjutkan aktivitasnya dengan semangat baru. Ia lebih fokus pada pekerjaan dan pengembangan diri. Ia menghadiri berbagai seminar dan pelatihan, membangun jaringan dan memperluas wawasan. Semakin hari, aura kepercayaan dirinya semakin terpancar. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan perubahan positif ini, dan beberapa mulai mendukung langkah-langkah yang ia ambil.
Pertemuan keluarga yang lain kembali diadakan. Namun kali ini Putri datang dengan sikap berbeda. Ia tidak lagi merasa tertekan atau takut akan perkataan orang lain. Tatapan mata Putri yang tajam dan penuh keyakinan membuat suasana menjadi berbeda. Mertua dan Wanda mulai menyadari bahwa Putri bukan lagi sosok yang mudah dijadikan bulan-bulanan. Anton pun terdiam, memperhatikan perubahan istrinya dengan campuran perasaan yang sulit diuraikan. Bab ini diakhiri dengan suasana yang menggantung, antara ketegangan dan harapan baru. Putri yang mulai menemukan kekuatan, dan Anton yang mulai mempertimbangkan kembali pilihan-pilihannya. Beberapa minggu setelah perubahan sikap Putri mulai terlihat jelas, dinamika di kantor dan rumah semakin terasa kompleks. Putri bukan lagi sosok yang mudah diabaikan atau diremehkan. Setiap langkahnya kini penuh perhitungan, dan ia mulai menorehkan pengaruhnya secara perlahan namun pasti. Di kantor, Putri mengajukan beberapa usulan inovatif yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuat manajemen mulai menaruh perhatian khusus padanya. Kepercayaan diri yang dulu tersembunyi kini tumbuh subur, membuat rekan-rekan kerjanya terpukau sekaligus sedikit cemas. Anton, yang masih sibuk dengan urusan pribadinya dan hubungan yang retak dengan Wanda, mulai merasakan gelombang perubahan yang terjadi pada istrinya. Namun, ia belum sepenuhnya sadar bahwa ini adalah bagian dari perjalanan Putri untuk mengambil alih kendali hidupnya. Suatu sore, Putri mendapatkan undangan resmi dari kantor untuk menghadiri sebuah acara bisnis penting. Ia memutuskan untuk datang dengan penampilan yang elegan dan profesional, menunjukkan versi dirinya yang baru, lebih kuat dan mandiri. Dalam acara itu, Putri bertemu dengan banyak tokoh penting, termasuk beberapa klien yang selama ini menjadi target Wanda untuk merusak citra Putri dan Anton. Namun kali ini, Putri menunjukkan bahwa ia bukan sosok yang mudah dijatuhkan. Percakapan dan negosiasi yang berlangsung berjalan lancar. Bahkan Putri berhasil mendapatkan beberapa kontrak baru yang menguntungkan perusahaan. Keberhasilan ini semakin menegaskan posisinya dan membuktikan bahwa ia mampu bersaing secara sehat dan profesional. Di rumah, suasana mulai berubah. Putri mulai menetapkan batas-batas yang jelas, terutama dalam hal privasi dan ruang pribadi. Ia tidak lagi membiarkan Wanda atau siapapun mengatur hidupnya. Anton pun mulai menyadari bahwa Putri bukan hanya istri yang dulu ia kenal. Ada kekuatan baru yang muncul, dan hal itu membuatnya merasa terancam sekaligus kagum. Namun, Wanda tidak tinggal diam. Ia mulai melakukan manuver licik untuk mengembalikan pengaruhnya, mencoba memancing Anton agar kembali padanya dengan segala cara, mulai dari rayuan hingga ancaman terselubung. Suatu malam, Putri menerima telepon dari Malik, yang selama ini menjadi pendukung setianya. Malik mengingatkan agar Putri selalu berhati-hati dan tidak terbawa emosi saat menghadapi situasi sulit. "Jangan biarkan mereka memecah belah kamu dan Anton," kata Malik dengan suara penuh perhatian. Putri mengangguk meski Malik tidak bisa melihatnya. Ia tahu betul bahwa perjalanan ini belum selesai, dan masih banyak tantangan yang harus ia hadapi dengan kepala dingin dan hati kuat. Mertua Putri, Bu Sari, mulai menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Ia tidak lagi terang-terangan mendukung Wanda seperti sebelumnya. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh, meski belum sepenuhnya hilang kecurigaan. Suatu sore, Putri mengunjungi rumah mertua. Percakapan mereka berlangsung hangat tapi penuh makna tersirat. Bu Sari menyampaikan harapan agar keluarga bisa kembali utuh, meski jalan menuju ke sana masih panjang dan berliku. Bab ini diakhiri dengan harapan baru yang tumbuh di tengah ketegangan. Putri semakin kuat dan mandiri. Anton mulai membuka mata, dan Wanda mulai kehilangan pijakan. Namun, cerita belum selesai, dan pertempuran berikutnya masih menunggu. Udara pagi itu terasa berbeda. Matahari yang biasanya cerah ceria seolah membawa sinyal perubahan yang akan terjadi. Putri melangkah keluar rumah dengan pikiran yang penuh perhitungan. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya segera dimulai, dan kali ini ia harus menghadapi segalanya dengan ketegasan dan keberanian. Di kantor, suasana semakin panas. Rumor tentang hubungan Anton dan Wanda sudah hampir menjadi konsumsi umum. Putri menjadi pusat perhatian, tidak hanya karena posisinya, tapi juga karena aura kuat yang kini terpancar darinya. Rekan-rekannya mulai menghormati,
Namun beberapa masih menyimpan rasa penasaran yang berujung pada bisik-bisik di koridor. Putri mengatur pertemuan dengan manajemen puncak perusahaan. Dengan data yang telah ia kumpulkan, ia berani mengangkat isu integritas dan loyalitas dalam perusahaan. Dalam pertemuan itu, ia memaparkan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi, termasuk bagaimana Wanda berusaha mencuri peluang dan mengganggu keharmonisan kerja. Reaksi dari manajemen cukup mengejutkan. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah serius, termasuk menyelidiki secara mendalam kinerja dan perilaku Wanda. Putri merasa ini adalah titik balik yang sangat penting. Di rumah, Anton mulai merasakan guncangan batin yang hebat. Ia mulai mempertanyakan pilihan-pilihan yang selama ini ia ambil, terutama hubungannya dengan Wanda yang ternyata lebih rumit dan beracun daripada yang ia bayangkan. Namun, ia juga bingung antara rasa bersalah dan kebebasan yang ia cari. Suatu malam, saat sedang sendirian, Anton menghubungi Putri. Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. "Putri, aku ingin bicara. Mungkin aku salah selama ini." Putri menatap telepon dengan perasaan campur aduk. Ia tahu pertemuan itu akan menentukan segalanya. Ketika mereka bertemu, suasana dipenuhi dengan ketegangan sekaligus kejujuran yang selama ini terpendam. Putri menyampaikan perasaannya yang terluka, pengkhianatan yang ia rasakan, serta keinginannya untuk membangun kembali kehidupan yang lebih sehat. Anton pun membuka diri, mengakui kesalahannya, dan berjanji untuk berubah. Namun, Putri tetap tegas bahwa perubahan harus dibuktikan lewat tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Sementara itu, Wanda mulai merasakan isolasi yang tajam. Dukungan yang selama ini ia kira tak tergoyahkan mulai runtuh. Ia mulai kehilangan kekuatan dan mulai terlihat lelah secara emosional. Konflik antara Putri dan Wanda mencapai puncaknya saat mereka harus berhadapan langsung di kantor, dengan pimpinan dan karyawan sebagai saksi. Pertarungan kata-kata yang tajam dan penuh strategi terjadi, membuat semua yang hadir terdiam dan terpana. Bab ini juga mengungkap sisi lain dari Malik, yang selama ini menjadi sandaran Putri. Ia mulai menunjukkan langkah nyata untuk membantu Putri tidak hanya secara moral, tapi juga dalam menghadapi intrik-intrik di kantor dan kehidupan pribadi. Pertemanan mereka yang kuat menjadi fondasi kokoh bagi Putri dalam menghadapi badai yang semakin menggila. Di akhir bab, suasana berubah menjadi harapan baru yang tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Putri merasa bahwa ia sudah hampir mencapai titik di mana kebahagiaan dan keadilan bisa diraih. Meski jalan di depan masih panjang dan berliku, ketegangan di kantor mencapai puncaknya. Setelah hasil investigasi manajemen yang mendalam, bukti-bukti kuat tentang manipulasi Wanda dan pengkhianatan yang melibatkan Anton mulai terkuak secara gamblang. Tidak hanya Putri yang lega, tapi juga banyak rekan kerja yang mulai membuka mata dan bersikap tegas mendukung kebenaran. Hari itu, rapat besar diadakan untuk membahas hasil penyelidikan dan menentukan langkah lanjutan. Suasana ruang rapat penuh dengan pandangan tajam dan harapan yang tersembunyi. Putri duduk dengan tenang, menatap ke arah Anton yang duduk di seberangnya. Pandangan mereka bertemu dalam keheningan yang mengandung berjuta makna. Tidak ada kata-kata manis, hanya ketegasan dan kejujuran yang mengalir. Ketua rapat mulai berbicara dengan suara tegas. "Kami telah menemukan bahwa perilaku Wanda dan keterlibatan Anton tidak sesuai dengan etika dan kebijakan perusahaan. Tindakan ini sangat merugikan perusahaan dan mencederai kepercayaan yang telah diberikan." Wanda terlihat pucat, sedangkan Anton menunduk, merasakan beban yang selama ini ia coba hindari. Putri bangkit. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Aku di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan bahwa semua yang terjadi tidak terulang lagi. Saya berharap perusahaan bisa menjadi tempat yang adil dan profesional bagi semua." Ucapan Putri mendapat tepuk tangan hangat dari banyak pihak, menguatkan posisinya sebagai sosok yang tidak hanya berani, tapi juga berintegritas tinggi. Dalam beberapa minggu berikutnya, Wanda resmi diberhentikan dan Anton menjalani masa evaluasi serta pembinaan intensif. Keputusan ini menjadi pelajaran bagi semua, bahwa tidak ada ruang bagi pengkhianatan dan manipulasi di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Di sisi lain, Putri mulai membangun hidupnya kembali dengan penuh semangat.
Dukungan dari Malik yang selalu setia menjadi kekuatan besar baginya. Ia melanjutkan karir dengan prestasi yang semakin gemilang, dan perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya yang pernah hilang. Suatu sore yang hangat, Anton datang menemui Putri. Ia datang bukan untuk memohon maaf lagi, tapi untuk mengucapkan terima kasih atas kekuatan dan keberanian yang selama ini Putri tunjukkan. Kau membuat aku melihat sisi lain dari hidup ini, Putri. Aku belajar banyak, dan aku berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Putri tersenyum, matanya bersinar penuh harapan. Kita semua berhak untuk memulai lagi, Anton. Tapi kali ini, aku ingin kita sama-sama dewasa dan saling menghormati. Di penghujung cerita, Putri berdiri di balkon rumahnya. Angin lembut membawa aroma segar, seolah membisikkan janji akan hari-hari baru yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ia tahu, perjalanan hidup tidak selalu mudah, tapi dengan keteguhan hati dan dukungan orang-orang yang tulus, segala luka bisa sembuh dan kebahagiaan pun bisa diraih. Cerita ini menutup lembaran penuh pelajaran tentang kekuatan, pengkhianatan, dan bagaimana seseorang bisa bangkit lebih kuat dari segala rintangan. Putri bukan hanya memenangkan pertempuran di luar, tapi juga damai di dalam dirinya sendiri.